Saya Hadi Marwoto, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, dalam hal ini didampingi oleh Pak Kabid Binprasor, ya, Pembinaan Infrastruktur Olahraga Pak Sigit. Tentunya dalam materi kita pada hari ini kaitan dengan pertama adalah khusus untuk peraturan wali kota yang mengatur tentang sarana prasarana olahraga di Kota Bandung. Tentunya dalam kesempatan ini ada beberapa revisi perwal, ya, berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Tentunya khususnya kita sesuai dengan tugas pokok fungsi bahwa kita melakukan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Khusus dalam bidang keolahragaan, kita juga seluruh OPD kita mengacu kepada peraturan wali kota, di mana kita melihat situasi perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Tentunya dalam hal ini kita ketahui bahwa di Kota Bandung ini mengalami beberapa fase perubahan, dimulai dari PSBB, kemudian juga PSBB proporsional, sampai juga meningkat kepada AKB. Dan pada akhirnya kita berujung pada perwal yang terakhir ini setelah beberapa mengalami revisi, itu perwal nomor 52 tahun 2020 tentang AKB yang diperketat. Tentunya dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan fokus kepada kegiatan keolahragaan Kota Bandung. Mengacu pada perwal 52 2020 bahwa khusus untuk kegiatan olahraga di Kota Bandung, yang mana sebelumnya kita mengetahui bahwa untuk setiap sarana prasarana olahraga di Kota Bandung mengacu pada perwal hanya diperuntukkan untuk latihan khusus yang memang lebih prioritas kepada outdoor, ya. Bukan berarti indoor tidak diperbolehkan, tapi diperbolehkan, tapi tentunya dibatasi dengan jumlah kapasitas gedung yang ada. Tentunya kita berupaya untuk bagaimana melihat situasi kondisi yang berkembang pada saat ini. Syukur alhamdulillah, di mana perkembangan pemaparan COVID-19 di Kota Bandung ini ya relatif tidak terlalu signifikan lah dalam jumlah yang begitu besar peningkatannya, sehingga gugus tugas COVID-19 Kota Bandung yang diketuai oleh Mang Odet selaku wali kota akhirnya tetap mempertahankan AKB, tapi dengan tambahan AKB yang diperketat. Khusus untuk sarana olahraga, tentunya ada revisi perubahan berkaitan dengan relaksasi kegiatan keolahragaan. Dan dulu sebelumnya bahwa kita hanya untuk latihan, tapi di perwal 52 ini diperkenankan pertandingan, tapi juga tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, ya, dan hanya bisa dilakukan pertandingan itu tanpa dihadiri penonton. Itu isi dari perwal di pasal 20, ya, bahwa ini mungkin saya sampaikan di sini supaya lebih jelas bahwa selama pandemi COVID-19 kegiatan olahraga yang diperbolehkan itu cabang olahraga non kontak fisik yang dilakukan di luar ruangan, jadi lebih prioritas pada outdoor. Kemudian ayat 2-nya khusus untuk kegiatan pertandingan dan perlombaan olahraga kontak fisik secara selektif diperbolehkan dengan ketentuan tanpa melibatkan dan atau dihadiri oleh penonton atau supporter. 3. Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggung jawab sarana prasarana olahraga, penyelenggara kegiatan olahraga dan pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Kemudian yang keempat, ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Tentunya untuk pelaksanaan lebih lanjut teknis operasional itu akan lebih dipertegas penguatannya oleh surat keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang bagaimana pengaturan kegiatan-kegiatan olahraga di sarana-sarana olahraga baik itu milik pemerintah dan swasta. Dan
kita ketahui bahwa ada beberapa sarana olahraga di Kota Bandung. Ini ada sekitar 15 sarana olahraga di Kota Bandung, terutama yang menjadi sorotan kita kemarin ini yaitu Stadion GBLA. Memang GBLA ini awalnya sudah kita antisipasi karena memang ini stadion yang memang menjadi kebanggaan Kota Bandung, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Terutama memang sudah beberapa kali Stadion GBLA ini sempat tidak dijadikan home base Persib. Alhamdulillah tentunya kita melakukan antisipasi ataupun langkah-langkah bagaimana agar GBLA kembali kita gunakan untuk home base Persib pada Liga 1 tahun ini. Beberapa hal yang memang perlu kita langkah-langkah yang kita lakukan adalah tentunya kita tetap menghormati, menghargai proses hukum yang sebelumnya ya. Tapi tentunya kita juga sambil melihat perkembangan selanjutnya. Alhamdulillah karena memang secara proses hukum itu sudah inkrah karena sudah ada terpidana dan sebagainya. Nah tentunya kita lebih fokus bagaimana maintenance atau pemeliharaan dari Stadion GBLA itu sendiri. Alhamdulillah dari mulai bulan Desember ya kita lakukan karena kita berpikir bahwa Liga 1 itu akan dimulai bulan Maret pada saat itu. Kita tidak berpikir akan terjadi pandemi COVID-19 gitu kan. Makanya kita lakukan beberapa perbaikan-perbaikan, persiapan-persiapan yang kita lakukan Stadion GBLA ini. Ya syukur alhamdulillah berkat komunikasi koordinasi kita dari berbagai lini termasuk juga stakeholder yang ada meliputi juga katakanlah melibatkan pihak swasta. Ya alhamdulillah GBLA pada saat bulan Februari ya Pak Kabit ya, karena memang GBLA ini harus juga diusulkan untuk menjadi home base ya Persib pada Liga tahun ini. Tentunya kita ajukan melalui komunikasi dengan manajemen Persib. Kita sampaikan ke PT LIB. Alhamdulillah tim juga langsung survei datang ke Stadion GBLA dan mengecek sarana prasarana yang ada di sana. Ya syukur alhamdulillah sesuai dengan koridor aturan persyaratan yang dipersyaratkan oleh PT LIB. Stadion GBLA memenuhi syarat ya untuk dijadikan pertandingan liga, khususnya karena di sini adalah Persib Bandung yang dijadikan home base Persib. Alhamdulillah itu Februari akhir dan pada saat Maret ya terjadilah penyebaran pemaparan COVID-19 di Indonesia masuk Kota Bandung. Nah sebenarnya pada saat itu kita sudah berharap bahwa pertandingan Persib yang ketiga kalau tidak salah ya Pak Kabit itu akan diagendakan direncanakan di GBLA tanggal 10 April, tapi karena terjadi pemaparan pandemi COVID-19 sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat termasuk juga pemerintah daerah, pada saat itu saya ingat tanggal 15 Maret itu keluar surat edaran wali kota berkenaan dengan kondisi pemaparan COVID-19 sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas yang intensnya cukup tinggi termasuk keolahragaan. Secara otomatis ini berdampak ya, termasuk juga aturan dari pusat termasuk juga dari PSSI bahwa Liga 1 sementara dihentikan. Yaitu pada saat Persib sudah 2 kali juga pertandingan kandang termasuk di Jalak Harupat ya sudah posisi teratas pada saat itu Persib. Yang pada saat akan melakukan di GBLA terkendala teknis masalah pandemi COVID-19. Jadi prinsipnya kami
juga terus berupaya di situasi pandemi COVID-19 ini, walaupun tidak jadi, ya kami terus mempersiapkan, terutama juga dalam proses-proses yang administratif dalam masalah serah terima berita acara khusus untuk Stadion GBLA. Alhamdulillah ini sudah mengerucut dan insya Allah secara administratif ya GBLA ini baik itu proses hukumnya juga sudah selesai, termasuk secara administratif penyerahannya insya Allah ini juga akan selesai insya Allah, mudah-mudahan di tahun ini, sehingga tidak ada alasan terkendala permasalahan non teknis tentang GBLA. Kemarin juga persiapan Liga 1 akan dilanjutkan, kita sudah antisipatif untuk persiapan ini GBLA, dan ternyata memang kita ucap syukur alhamdulillah kembali bahwa GBLA resmi dijadikan kembali home base ya untuk pertandingan Persib selanjutnya gitu kan, termasuk yang akan direncanakan itu pertama kandang itu di tanggal 14 Oktober 2020 itu akan di GBLA. Tapi seiring dengan isu yang berkembang sekarang di media sosial, pernyataan resmi juga dari pihak kepolisian, ternyata Liga 1 dan Liga 2 ini menurut kabar katanya non tidak akan diizinkan. Ya tentunya kami juga akan menanti perkembangan selanjutnya, karena ini kan diawali tanggal 1 Oktober nanti Liga ini. Ya tentunya bahwa kami kapanpun dipertandingkan prinsipnya GBLA siap, karena kita dan paling prinsip bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana kita secara disiplin tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu yang paling penting sebenarnya. Terlepas sekarang pertandingan tidak diizinkan atau tidak, prinsipnya bahwa kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung tidak ingin sarana prasarana olahraga ini menjadi suatu klaster baru lah. Tentunya dengan mengacu pada Perwa 52 2020, tentunya kita lebih akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat untuk penerapan standar protokol kesehatannya di setiap sarana olahraga yang ada, terutama milik pemerintah termasuk milik swasta. Nah ini tentunya standarisasinya, SOP-nya sudah jelas lah, bahwa yang sekarang kita sering sosialisasikan 3M, ya kan? Kita memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, dan 1T, ya tidak berkerumun. Nah ini termasuk kan aturan di Liga juga menyampaikan bahwa sebenarnya pertandingan Liga ini secara gamblang, secara jelas disampaikan oleh PSSI juga tidak dihadiri oleh penonton, dan perangkat pertandingan juga itu dibatasi karena kita mengacu juga kepada physical distancing. Jangan sampai ada kerumunan, gitu kan. Nah bahkan di Liga juga konon kabarnya memiliki aturan yang lebih ketat. Apabila nanti misalkan dipertandingkan, ya ini kita masih menunggu ya perkembangannya, izin tidak dari pihak polisian, tidak boleh bobotoh atau supporter itu menghampiri stadion, apalagi dalam jumlah yang lebih banyak. Terlihat dengan 10 orang, 15 orang aja berkerumun aja menghampiri stadion, itu akan mendapat sanksi Persib selaku tuan rumah. Apakah itu nanti dinyatakan didiskualifikasi atau bisa saja dinyatakan kalah, padahal dalam pertandingan itu misalkan Persib menang. Nah ini juga akan merugikan kita. Nah ini sebagai cambuk bagi bobotoh supporter yang nekat misalkan nanti mendekati stadion. Nah itu satu bentuk pembelajaran edukasi juga agar bahwa pandemi COVID-19 ini tidak main-main. Ini serius dan nyata, gitu kan, walaupun tidak tergambarkan virusnya seperti apa. Tapi kan nyatanya bahwa ada yang terpapar, gitu kan, dari data yang kita miliki.
Jadi prinsipnya pada kesempatan ini kita lebih fokus kepada bagaimana penerapan standar protokol kesehatan khusus di sarana prasarana olahraga di Kota Bandung. Ya, walaupun memang rencananya kita akan menyampaikan persiapan GBLA, tapi ya kita melihat isu yang berkembang bahwa kepolisian katanya tidak akan mengizinkan karena kondisi COVID yang meningkat di Indonesia seperti itu. Bagi kami prinsipnya bahwa kalau ini berlaku nasional, ya kita akan menerima. Tapi kalau sifatnya regional ataupun ini kan kita tidak akan terima, karena ini memang untuk kepentingan bangsa, untuk masalah kesehatan ya kita juga tidak bisa hindari gitu kan, karena kita juga tidak boleh takabur. Semua orang walaupun sudah berupaya semaksimal mungkin menjaga imun tubuh dan sebagainya, takdirnya kalau misalkan kita juga bisa saja terpapar, ya kita kan tidak tahu. Nah ini makanya perlu juga menghindari kontak fisik, terutama yang OTG. Nah ini yang memang belum kita ketahui. Yang prinsipnya bahwa kita akan ketahui kalau sudah melalui PCR atau swab test. Kita ketahui lah, kan isu berkembang seperti itu, tapi kami berusaha sekarang bahwa sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Bandung kita sudah lakukan berbagai aktivitas dan tetap kita melakukan standar protokol kesehatan yang ketat. Ya tentunya saya juga tidak mau menjadi suatu permasalahan bahwa nanti karena adanya kegiatan olahraga di sarana prasarana Kota Bandung banyak yang positif gitu terpapar kan. Nah ini kan juga menjadi bagian permasalahan yang harus kita hindari. Ya tentunya kita dengan penekanan disiplin dalam penerapan standar protokol kesehatan. Jadi prinsipnya itu ya kita juga masih menunggu lah ya, karena ini juga tersebar siarnya di media sosial. Kami juga belum melihat langsung pernyataan dari pihak Kapolri, pihak resmi dari Kapolri bahwa Liga 1 dan 2 ini tidak diizinkan. Ini baru tersiar di media sosial. Ya harapan kami, ya kalau memang itu yang terbaik karena demi bangsa dan negara ya kita siap, apalagi ini sifatnya nasional. Tapi kalau memang lihat situasi perkembangan pemaparan COVID-19 ini memang semakin parah dan tidak bisa dipungkiri, ya kita juga legawa lah, kita akan menerima itu. Karena prinsip kami stadion GBL ataupun sarana yang lain bukan karena kita melihat dari event yang akan kita laksanakan, tapi bagaimana kita melakukan pemeliharaan rutin secara berkala. Jadi kapanpun waktu kapanpun akan digunakan bahwa itu sudah siap. Nah, itu yang paling penting. Tentunya tetap dalam situasi kondisi penerapan dengan standar protokol kesehatan yang cukup ketat. Saya rasa itu mungkin beberapa yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan tugas pokok fungsi saya sebagai Dinas Pemuda dan Olahraga, dan tentunya karena mengacu di Perwal dan jelas kalau kegiatan pemudaan mah tidak diperkenankan karena memang kita pasti mengundang massa berkerumun banyak. Makanya yang lebih eksis ya sekarang di lapangan adalah sarana prasarana olahraga. Makanya saya sampaikan lebih banyak kegiatan sarana prasarana olahraga di Kota Bandung. Ya, terutama memang yang sorotan kemarin itu kaitan dengan GBLA ya. Tapi ya kita mendengar isu seperti ini ya, tapi kita tidak masalah. Prinsipnya bahwa kita siap kapanpun siap, itu aja. Karena kita melakukan juga perawatan, pemeliharaan, maintenance secara berkala sehingga kapanpun digunakan GBLA siap. Saya rasa itu. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.